Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Solo Business, The Spirit of Business. Bersama saya Agung Trisnadi. Kali ini kita akan melanjutkan tentang video yang kemarin, penjelasan tentang bisnis jajan pasar atau kue basah atau snack box. Nah, di dalam bisnis tersebut sudah saya sampaikan itu ada dua macam pelaku. Yang pertama adalah seller atau pelapak atau penjual yang tidak memproduksi sendiri dagangannya. Yang kedua adalah produsen. Produsen itu yang memproduksi dan menjual melalui titipan atau menjual langsung. Dalam sesi ini saya akan membahas tuntas tentang seller atau pelapak. Untuk itu saya ingatkan jangan lupa untuk subscribe dulu dan klik lonceng supaya Anda tidak ketinggalan informasi yang masih banyak tentang seputar bisnis jajan pasar atau snack box ini. Baik, sebelum Anda membuka lapak atau memulai usaha sebagai buyer atau pelapak dalam bisnis jajan pasar ini, yang perlu Anda lakukan yang pertama adalah survei lokasi, karena lokasi ini sangat menentukan. Jadi untuk penjualan, untuk promosi secara langsung, kalau Anda bisa mendapatkan lokasi yang strategis, itu akan banyak membantu di dalam pemasaran. Nah, apa saja yang diperlukan untuk survei lokasi? Yang pertama itu Anda amati bahwa lokasi Anda itu dekat dengan pemukiman. Terutama kalau dekat dengan perumahan elit itu makin bagus, karena mereka sering butuh, lebih banyak kebutuhannya. Yang kedua, lokasi yang di pinggir jalan raya yang ramai karena banyak orang berangkat kerja, mengantar sekolah. Nah, itu akan gampang terlihat. Nah, syukur-syukur Anda bisa dapat tempat di pasar, itu lebih bagus lagi, karena jajanan tradisional otomatis orang akan berpikiran ke pasar. Paling tidak kalau tidak di dalam pasarnya bisa dapat kiosnya atau kios-kios di dekat pasar tradisional, itu lebih banyak kemungkinan untuk dikunjungi. Atau di dekat lokasi perkantoran, banyak orang bekerja, itu paling enggak untuk bekal selama di kantor, atau untuk pesanan-pesanan nanti kalau ada acara-acara di kantor. Itu yang pertama tentang lokasi. Nah, kemudian properti itu mengikuti. Jadi kalau di Jogja banyak yang hanya dengan menyediakan meja dan dipasang di depan itu sudah jalan. Tapi Anda juga bisa membuatnya dengan menyewa tempat atau di rumah sendiri, didesain seperti toko kue. Jadi di situ ditulis snack box, itu nanti akan banyak orang juga yang akan datang, dan para produsen jajanan atau kue basah ini banyak yang akan menitipkan. Itu tentang lokasi. Ada lagi, Anda bisa juga membuat dengan lapaknya online. Kalau online Anda perlu promo di marketplace atau media-media sosial atau ke ojek online. Jadi pemilihan tempat ini mempengaruhi kita untuk menentukan segmen pasar kemana konsumen yang akan kita raih
targetnya siapa. Yang berikutnya adalah setting lapak Anda. Jadi setting ini desainlah yang menarik, yang bisa mengundang orang. Yang menarik juga tidak harus mahal, tetapi informatif. Jadi tahu bahwa di situ ada dijual jajanan pasar. Jadi ketika orang melihat itu, konsumen akan tertarik untuk membeli dan produsen bisa tertarik untuk menitip. Nah, desainnya ya menyesuaikan target pasar Anda. Kalau misalnya Anda targetnya rumah tangga biasa atau untuk kalangan menengah ke bawah, Anda ya cukup meja atau di pinggir jalan itu cukup. Tapi kalau target Anda adalah menengah ke atas yang di perumahan-perumahan elit atau di perkantoran, Anda bisa mendesainnya seperti toko roti atau toko kue. Jadi orang bisa memilih bermacam kue basah atau jajanan di situ dengan nyaman. Langkah berikutnya setelah Anda mendapatkan lokasi, Anda sudah setting lapak Anda perlu survei juga untuk produsen, orang-orang yang nitip. Akan lebih bagus memang kalau Anda memproduksi sendiri 1 atau 2 jenis kue sebagai andalan nanti, dan itu akan bisa juga untuk membangun brand produk Anda. Tapi apabila Anda tidak bisa memproduksi, ya Anda harus survei produsen-produsen itu. Anda bisa membuat pengumuman di media sosial, mengundang atau mempersilahkan orang untuk titip, atau mempersilahkan orang untuk bekerja sama dengan dagangannya. Atau Anda survei langsung ke lapangan, ke titipan-titipan itu, Anda bisa melihat kan kira-kira kalau jam-jam pagi itu sekitar di bawah jam 7, di bawah jam 6 itu mereka datang. Nah, itu kan Anda bisa melihat, oh ini titip apa, ini titip apa. Nah, Anda bisa kontak langsung, meskipun kalau di dekat-dekat lapak itu juga kurang etis, tapi itu bisa dicoba. Anda kalau bahasa Jawanya Anda niteni ini orangnya ini produksi apa, nanti ketemu di mana, itu kan minta kontaknya gitu. Jadi bisa dengan berbagai macam cara supaya orang tahu bahwa Anda membuka titipan. Atau Anda pasang juga di tempat bakal lapak Anda itu pengumuman supaya bahwa pada tanggal sekian nanti akan dibuka, dipersilakan orang yang mau nitip. Jadi banyak cara. Intinya adalah sebelum Anda membuka itu Anda harus memastikan bahwa Anda sudah menghubungi banyak produsen untuk menitipkan barangnya. Nah, Anda bisa mulai dengan mungkin 10 atau 15 macam produk dulu, jadi nggak perlu banyak-banyak. Nanti ketika sudah terlihat usaha Anda itu, nanti para produsen ini juga akan datang untuk titip. Jadi yang penting jalan dulu dengan beberapa, mungkin bisa diisi dulu dengan kalau terpaksanya Anda kulak dulu, Anda beli. Nah, itu meskipun nanti ada risiko ruginya, tapi itu bagian dari promosi. Jadi supaya nanti juga akan menarik produsen dan menarik pelanggan. Yang berikutnya adalah tentang administrasi, tentang pencatatan. Pencatatan itu penting.
karena margin keuntungan itu kan untuk pelapa hanya sekitar 10-20%. Jadi kalau ada salah pencatatan sedikit mungkin ya jadi hilang itu keuntungannya. Nah, secara tradisional itu biasanya para penitip atau produsen itu akan banyak yang membawa buku catatan, jadi atau kertas kecil tulisan berapa jumlah produk yang dititipkan. Jadi mungkin satu orang pedagang produsen nitip onde-onde 20, terus lumpia 30, atau risol 30 gitu. Di tiap wadahnya itu pasti ada tulisannya di situ berapa, itu untuk nanti perhitungan ketika mengambil. Tapi banyak juga yang membawa buku, banyak yang bawa buku, jadi pakai buku dia tulis di situ. Nah, rata-rata secara tradisional memang kepercayaan, jadi tadi bilang 20 ya sudah 20, nah gitu. Cuma Anda perlu ngecek itu walaupun sepintas ya, jadi bener nggak tulisannya. Dan nanti waktu selesai, waktu mau tutup biasanya kan penitip ini kan ngambil, nah di situ kan perhitungannya, jadi nanti akan dihitung kembali sisanya berapa, nah itu dibayar yang laku. Nah itu pencatatan. Nah, sebaiknya juga Anda punya catatan sendiri, jurnalnya, jadi penjualan si A, si B, si C tadi berapa, titipannya berapa. Jadi bikin daftar nama-nama penitipnya, kemudian ada kolom titipannya, jumlah titipannya berapa, sisanya berapa, laku berapa. Nah baru itu uangnya dikalikan dengan uangnya. Jadi nanti akan didapat berapa penjualan hari itu. Nah, pencatatan ini perlu tiap hari karena untuk mengontrol dan menghitung rugi laba Anda. Jadi semakin pencatatan yang baik akan semakin enak kita mengontrol dan untuk membuat planning. Kemudian tentang setting outlet Anda. Jadi meskipun kalau kecil itu hanya bermodal meja saja, itu Anda juga harus men-setting yang menarik supaya makanan itu tidak bertumpuk tapi kelihatan banyak, orang bisa memilih, semua kelihatan. Jadi orang akan datang itu akan senang, dan orang yang titip juga tidak dirugikan. Nah itu akan menarik juga ke pelanggannya. Jadi setting yang bagus. Nah, apalagi kalau Anda punya kios atau punya ruko, itu setting seperti toko roti itu. Jadi dikasih lampu, dikasih masing-masing ada dalam baki, disinari lampu gitu, akan sangat menarik dan orang akan lebih yakin dan terlihat higienis, terlihat bersih gitu. Orang akan datang ke lapak Anda dan akan jadi pilihan, dan itu akan meningkatkan value lapak Anda. Jadi misalnya sama-sama harganya, sama-sama produknya, mungkin produsennya sama, tapi mungkin lapak Anda lebih dipilih daripada lapak yang lain karena lapak Anda terlihat higienis, bersih, dan menarik. Kemudian tentang quality control ini penting.
Meskipun Anda bukan yang memproduksi, Anda sebagai pemilik lapak, pemilik tempat jualan itu, Anda harus mengontrol kualitas produksi titipan-titipan Anda. Karena apa? Karena ketika nanti ada komplain, itu yang dikomplain Anda sebagai penjual, bukan produsennya. Ya, Anda paling hanya bisa menegur produsennya, tapi dari konsumen itu nanti akan komplainnya ke Anda, dan dampaknya bisa langsung itu ke lapak Anda. Jadi mungkin pas sama-sama misalnya tahu bakso misalnya, itu sama-sama diproduksi si A. Nah, kebetulan yang dititipkan tempat Anda itu dikasih yang sudah kurang bagus. Nah, di tempat lain dititipkan yang bagus, ya nanti kalau ada komplain yang kena lapak Anda. Mereka tidak akan kapok dengan produknya itu, cuman malah kapok untuk datang ke lapak Anda. Nah, seperti itu. Anda bisa ngontrol. Jadi waktu pagi datang itu, tapi ya kalau waktu pagi memang agak sulit ya, karena itu barengan antara orang datang nitip dan orang beli. Tapi bisa sambil menata, itu bisa dicek, dikontrol, termasuk tadi hitungannya berapa titipannya, itu bisa dikontrol di situ, termasuk kualitasnya. Nah, sesekali Anda bolehlah minta untuk sampel dari dagangan yang sisa yang tidak terjual itu untuk dicicipi. Nah, pedomannya juga jangan enak dan nggak enak, tapi segi higienis, tampilan, terus kemasannya kelihatan bersih itu. Karena kalau enak dan nggak enak itu kan masalah selera. Nggak enak bagi Anda mungkin enak bagi pembeli, enak bagi Anda mungkin nggak enak bagi pembeli, itu kan beda. Yang penting rasa itu standar, bahwa akan terlihat banget standar. Nggak enaknya itu di bawah standar orang-orang ya. Kalau itu kira-kira orang bilang nggak enak semua, ya itu boleh dipakai patokan. Tapi intinya adalah pilih yang produk-produk yang dikemas atau ditata dengan baik, kelihatan bersih, kelihatan higienis. Kalau misalnya ada titipan yang terlihat tidak bagus, ya Anda bisa tegur dan bisa menyarankan. Itu hal yang biasa dalam bisnis jajan pasar. Tentang kemasan ini ada beberapa pelapak atau seller itu yang memberlakukan berbeda-beda. Kalau untuk merek, untuk brand itu rata-rata memperbolehkan, karena itu untuk penanda ya. Jadi nanti kalau konsumen mau beli, misalnya tahu bakso si A, atau dengan merek apa, atau risol mayo punya si B atau mereknya apa, itu supaya lebih mudah. Tetapi rata-rata ada banyak juga yang tidak memperkenankan memasang kontak. Nah, ini nanti di mereknya itu ada nomor telepon, nomor WA, atau di wadahnya itu ada nomor telepon atau nomor WA. Itu kurang etis. Banyak yang seller yang keberatan kalau orang titip memasang nomor telepon di situ. Nah, ini bisa dipahami karena seller atau pelapak itu membantu mempromosikan. Sebetulnya kan itu marketingnya di seller, penjualannya kan, produknya bisa dikenal karena dipasang di lapak. Nah, ketika giliran ada pesanan atau pembelian besar, kalau langsung kontak ke produsennya, ya sellernya kan dilangkai, nggak dapat keuntungan, padahal dia kan juga berjasa untuk mempromosikan.
secara langsung kan, walaupun ya rezeki itu masing-masing, tetapi etikanya kan itu tidak bagus. Jadi Anda bisa kontrol di situ tentang kemasan. Jadi boleh saja kalau misalnya karena terkenal udah brandnya, nah, pembelinya mencari sendiri atau kebetulan lihat promonya di media sosial, nah itu udah beda lagi. Tapi kalau lewat lapak Anda kan ya nggak etis kalau langsung dilangkahi seperti itu, karena kan hubungan bisnis itu juga bukan sekedar cari untung, tapi kan kita mengingat juga jasa-jasa atau peran dari masing-masing sektor. Yang berikutnya adalah pengaturan tentang waktunya itu jam buka Anda jam berapa, mulai menerima titipan itu nanti juga ada batasnya. Kalau kesiangan juga percuma karena pembeli sudah nggak rame, terus atau orang nyari udah ternyata belum datang, itu kan jadi kecewa. Itu kemudian jam tutupnya Anda juga tentukan. Nah biasanya kan ini untuk mengatur kapan para penitip ini mengambil titipannya. Ini penting karena jangan sampai ketika ngambil itu masih banyak pembeli. Kok masih banyak pembeli kan jadi bingung Anda antara melayani pembeli dan ngitung bayar untuk yang nitip. Nah, walaupun kebiasaannya tradisional itu para penitip ini pasti akan menunggu sampai sepi pembeli. Cuma ada jam-jam tertentu yang mungkin kadang pelapak itu mengingatkan, masih jam segini kok diambil. Nah seperti itu. Jadi tentukan jam tutupnya. Nah kira-kira pasnya itu orang ngambil titipan itu jam berapa supaya untuk perhitungan pembayaran itu enak. Nah untuk pembayaran kalau yang harian itu kebiasaannya memang dibayar waktu mengambil titipannya. Jadi dihitung titipannya tadi berapa, sisa berapa, berarti terjual berapa. Nah itu yang dibayar. Itu kalau yang titipan langsung itu rata-rata begitu. Meskipun ada yang membayarnya besok, tapi itu juga akan merepotkan Anda, karena untuk semakin Anda menunda nanti cash flow Anda nggak akan kelihatan, nanti malah jadi beban di belakang. Nah yang berbeda itu kalau untuk titipan untuk pesanan. Nah pesanan itu ada yang ketika pesan, misalnya saya dipesani produk saya sosis Solo besok 200 gitu. Nah ketika pesan itu ada yang dibayar waktu pesan, waktu order itu langsung dibayar. Itu ya tujuannya untuk memastikan supaya pesanan itu jadi, pesanan itu dikerjakan. Karena kan kita sudah nerima order dari konsumen. Nah, konsumen itu juga udah memberikan DP atau mungkin sudah dilunasi. Nah, ketika pada hari H-nya itu produknya nggak dibuat, ya kita nanti yang kelabaan. Nah itu biasanya di beberapa seller atau pelapak itu mereka bayar dulu. Tapi ada juga yang dibayarnya itu setelah diantar, jadi nanti dicatat titipan hari itu berapa, pesanan berapa, nah dibayar waktu ngambil. Nah itu tergantung keuangan cash flow Anda, karena kan mungkin dari konsumen hanya DP, jadi kalau untuk melunasi kan juga berat kalau banyak. Nah itu ya pinter-pinternya aja. Jadi intinya adalah memastikan bahwa semua produk atau semua jajanan yang dipesan itu
akan eh, tersedia pada saatnya. Jadi karena itu nanti faktornya banyak. Ada yang sudah misalnya diambil tanggal 1 jam 6 pagi atau jam 5 pagi gitu. Nah, nanti yang nganter kesiangan. Nah, itu akan jadi masalah kelabakan karena apa? Masih kan itu masih di apa? Kemas lagi ke wadah. Jadi biasanya orang pesan itu kan kalau snack box itu kan makanannya macam-macam. Nah, nanti kalau tinggal satu aja itu yang nggak datang, nah nanti bingung nyari gantinya dan harus ngontak ke konsumennya kalau diganti ini mau nggak, atau mungkin produknya masih sama tapi beda pembuatnya, beda produsennya juga nanti akan berbeda. Nah, supaya tidak mengecewakan ke pelanggan. Jadi itu diatur sedemikian rupa supaya produsennya juga enak, lancar karena bisa memproduksi, mungkin dibayar dulu, dan konsumennya juga terjaga tidak kecewa karena apa yang dipesan itu akan terpenuhi. Bicara tentang penjualan atau pemasaran, yang pertama itu Anda harus mengenal dagangan di lapak Anda. Anda harus tahu produk-produknya, rasanya seperti apa. Kemudian Anda bisa bikin ya semacam peringkat ya, gradasi gitu. Jadi grade ini yang spesial, bagus, itu baik produk maupun harganya. Kemudian Anda bisa membuat paket-paket. Biasanya untuk snack box itu paket. Jadi satu paket nanti kisarannya orang akan minta berapa. Mungkin yang bisa dijual dengan 10 ribuan atau 15 ribuan. Jadi orang kan akan pesan itu sekian box yang harganya sekian gitu, 10.000 misalnya. Itu Anda bisa memberi alternatif. Nah, biasanya ini berdasarkan jenis makanannya. Mungkin dikasih yang manis-manis ini, terus yang asinnya ini, terus kalau bahasa Jawanya keletiannya itu apa, ada kacang, apa ada makanan yang sejenis keripik atau yang keras gitu. Terus kemudian pakai air mineral enggak. Nah, nanti Anda bisa menghitung juga dengan boxnya, karena box itu biaya kan dari Anda, bukan dari produsen. Jadi dihitung nanti beberapa alternatif. Nah, kalau yang murah, ini dikasih yang range ini, produknya seperti ini, dipilih-pilih gitu. Kalau yang untuk yang pengen yang harganya atau produknya yang bagus-bagus, ya range-nya harga seperti itu. Jadi ada alternatif paket. Nah, itu Anda harus kenal, karena nanti ya itu tadi ada juga risiko ketika kita dipesan ternyata produsennya libur. Nah, ini kalau untuk pengusaha tradisional tuh paling sering tahu-tahu libur nggak bilang. Nah, padahal udah terima pesanan dan terima DP, bisa dikomplain sama pelanggan. Nah, itu harus cepat bisa kasih alternatif, diganti dengan produk apa. Nah, di sini yang sangat penting itu Anda harus mencatat nomor kontak setiap orang yang nitip, supaya nanti
ketika ada pesanan itu bisa langsung dihubungi, karena pesanan itu kadang-kadang mendadak, bukan kadang-kadang, sering sekali mendadak. Jadi ada orang datang pesan besok ini 1000 kotak atau 100 kotak. Saya pernah 1000 kotak itu besok, 1000 kotak, 1000 piece. Saya kan nggak jual snack box. 1000 piece besok, nah kedandapan saya. Tapi bisa, karena sudah dihubungi dulu. Jadi nanti komunikasi itu penting sekali dengan produsen atau orang yang nitip itu, supaya kalau ada pesanan mendadak itu siap, kira-kira oh ini produsen ini yang rutin, yang bisa dikontak mendadak itu ada. Jadi seperti itu untuk paket-paket penjualannya. Kemudian tentang marketingnya, nah ini pemasarannya paling penting, karena ini sumber untuk pemasukan Anda. Jadi kalau yang umum sih dengan membuka lapak itu juga sudah langsung marketing kan, orang akan datang dan pesen. Tapi Anda juga bisa mempromosikan lewat media sosial, mempromosikan lapak Anda itu untuk menjaring yang umum, untuk pesanan. Anda bikin paket-paketnya, mungkin paket 10.000, paket 8.000, atau paket berapa, itu sesuai dengan nilai makanannya itu yang umum. Kemudian Anda bisa promosi juga ke kantor-kantor, Anda tembusi, atau ke biro travel atau ke hotel. Jadi nanti kalau ada event itu bisa langsung menghubungi Anda. Itu biasanya pelapak gitu. Saya dulu sering dapat pesanan, ya tidak langsung ke hotelnya, tidak langsung ke biro pariwisatanya, tapi lewat orang, ya lewat seller ini. Ada seller yang dia nggak punya lapak pun dia menawarkan snack box. Nah, tapi dia udah punya kontak, survei gitu, sehingga kalau ada pesanan dia cepat dapatnya. Nah, itu untuk marketing yang umum ya untuk ini. Kalau Anda mau mengkhususkan untuk instansi, ya Anda bisa membuka lelang online, LPSE itu pengadaan. Tapi itu Anda harus punya badan usaha yang terdaftar di LPSE. Itu potensinya besar juga untuk snack di rumah sakit atau kantor atau kepolisian. Untuk petugas kepolisian yang jaga itu butuh snack. Jadi Anda bisa masuk lewat LPSE, karena itu kebutuhan yang besar. Cuma biasanya ada rumah sakit yang sudah menunjuk snacknya macamnya ini mungkin ada beberapa macam, 10 macam atau berapa gitu. Nah, mereka menunjuk ini harus produknya si A, si B gitu. Itu nggak masalah, kalau kita menang lelang ya tinggal kita hubungi, ya, tinggal nanti nego harga. Kalau masuk kita ajukan untuk maju lelang. Nah, kalau menang juga udah jalan. Itu lebih enak lagi, karena kita nggak perlu bingung mencari produsennya. Nah, kalau ada masalah toh itu sudah ditunjuk dari konsumen. Jadi bukan kita kalau masalah kualitas atau pengiriman. Demikian tentang pelapak. Jadi intinya adalah sebelumnya Anda harus survei dulu sebelum memulai usaha, baik itu lokasi, survei siapa penitipnya atau suplai barangnya dari mana. Kemudian Anda harus menentukan quality controlnya,
kemudian tertib administrasinya, pembayarannya. Nah, kemudian kalau sudah besar, bagaimana marketingnya, kemana segmen pasarnya. Jadi Anda bisa belajar seperti itu nanti step by step, karena semua juga mulai dari pengalaman, dari kecil dulu, mungkin 10 atau 15 atau 20 titipan. Nah, nanti akan jalan. Nah, itu learning by doing. Lama-lama juga bisa dan menguasai. Untuk video berikutnya kita akan bahas bagaimana menjadi produsen, itu lebih kompleks lagi, bagaimana memilih produknya, bagaimana manajemennya, pemasarannya, dan pengembangannya. Untuk itu jangan lupa untuk subscribe supaya Anda tidak ketinggalan informasi-informasi penting dan pengetahuan-pengetahuan untuk menjalankan bisnis jajan pasar atau snack box ini. Saya Agung Trisnadi, sampai jumpa di video berikutnya.